Untuk pegangan PPK sebagai pleno di PPK. Yang kabupaten ini sebagai laporan awal ke kabupaten. Jadi ada 3 amplop ini yang nantinya harus di luar kotak. Karena ini yang ke KPU kabupaten disampaikan di hari yang sama setelah perhitungan. Berarti kalau perhitungannya selesai tanggal 14, berarti tanggal 14 itu harus disampaikan ke KPU kabupaten melalui PPK. Jadi ini kumpul semua ke PPK, PPK nanti diambil ke KPU kabupaten semuanya. Kecuali kalau kain hilir nih wajib semua sampai ke KPU kabupaten. Kecuali yang jauh-jauh itu hari berikutnya. Misalnya daerah Cemantan, Tiapak itu kan harus pakai kelotok 1 hari. Nah itu bisa terlambat sedikit. Yang di dalam kota hari yang sama, misalnya hari samanya jam 1 malam selesai, berarti tanggal 15. Tanggal 15 itu berarti esok hari tanggal 15-nya sudah sampai ke kabupaten yang C hasil salinan. Nah itu saja yang jadi perhatian. Yang perlu diingat, yang nanti sering kacau formulir ini, karena ini akan sangat digunakan oleh PPK untuk pleno di kecamatan. Jangan sampai nanti C planonya masuk ke kotak lain. Itu yang diingatkan, jangan sampai masuk ke kotak lain. Kenapa jangan sampai? Karena kabel TIS ini di PPK cuma dikasih 1 saja. PPK itu cuma ada dikasih 1 kabel TIS. Mereka nanti membuka kotak ini pleno di PPK, barulah kabel yang di PPK tadi dikembalikan lagi untuk menyegel ulang. Mereka tidak punya. Kalau sampai masuk ke sini, berarti PPK-nya nanti akan membongkar kabel TIS yang di sini. PPK-nya yang nanti agak kesusahan. Jadi untuk hal ini diharapkan tidak ada kesalahan. Mudah-mudahan. Nah mungkin itu untuk kegiatan simulasi. Mungkin ini sudah berakhir, aman sudah. Nah dari sini ada tadi beberapa kesalahan yang saya lihat. Yang pertama, kesalahan setelah buka kotak surat suara, datang di awal pagi, kotak suara dibuka, dikeluarkan isinya, terus ditaruh ke kotak lagi, kotaknya jangan disegel. Tadi kesalahannya kotak surat suaranya langsung disegel, karena segelnya pas-pasan, tidak ada lebih satupun. Di KPU pun tidak ada lebih satupun segel. Yang kedua tadi kesalahannya yang saya lihat, kesalahan dalam melakukan perhitungan suara. Jadi nanti ketua KPPS itu membuka surat suaranya itu menghadap gambarnya tadi, menghadap ke saksi. Gambarnya menghadap ke saksi, jadi saksi itu melihat dengan jelas apa yang tercoblos. Kedua, setelah ketua KPPS yakin itu sah dan tidak sah, tujuannya untuk suara siapa, barulah si tukang teli tadi menulis sah suara 65, barulah ditulis 65 oleh si teli. Teli tidak boleh bergerak tangannya menulis kecuali atas suara ketua tadi. Kalau ketua belum menyambat, jangan sampai menulis. Karena selisih 1 suara berarti Bapak Ibu di KPPS bisa menunggu atau mencari kesalahan itu bisa sampai esok harinya. Itu pengalaman dari Bapak-Bapak PPS yang sudah pengalaman. Jadi jangan sampai salah di teli tadi. Yang kedua, ketua harus fokus. Setelah dia mengucapkan sah, ketua tuh matanya jangan ke lain lagi, langsung ke teli. Ketua memastikan itu ditulis atau tidak oleh si tukang teli. Itu tugas ketuanya banyak ya. Terus tadi yang surat suara sah tadi ada juga kesalahan. Surat suara yang double coblos, tercoblos partai, tercoblos juga calonnya. Jadi kalau tercoblos 2 dengan 1 surat suara itu hanya 1 suara, entah itu untuk partai ataupun untuk calon. Tidak boleh ditulis 2 di teli. Satu surat suara itu untuk 1, sah ataupun tidak sah.
Terus lagi tadi ada beberapa yang tidak dipahami, mungkin nanti Bapak Ibu PPS bisa menyampaikan ke PPS lainnya, bahwa fungsi-fungsi formulir ini semua sudah ada keterangan di sampulnya. Jadi setelah yang di DPT, DPTB dan sebagainya macamnya, kembalikan ke sampul yang sudah. Dan jangan berserakan. Di tadi mejanya si KPPS berserakan berhamburan ke mari, formulirnya mana, orang mencari DPTB, DPTB-nya taruhnya di mana. Jadi di mejanya itu rapi sampai akhir, jangan berserakan. Kenapa jangan berserakan? Karena nanti kalau berserakan itu bisa lupa di mana menaruhnya. Kalau sudah masuk selesai, rapikan. Nah, itu ketua mengingatkan petugas KPPS lainnya untuk merapikan dokumen-dokumen tersebut. Terus lanjutannya, kesalahan dari tadi juga ada jeda waktu antara jam 11 sampai jam 1. Itu biasanya di realnya nanti pengalaman dari para PPS yang ada tadi bilang jam 11 sampai jam 1 itu kosong. Gunakan waktu kosong tadi untuk menulis formulir-formulir yang ada di sini. Gunakan waktu tersebut, perintahkan ketua, perintahkan nanti siapa anggotanya menulis formulirnya yang bisa ditulis duluan. Misalnya nama kecamatannya, nama desanya, itu bisa ditulis duluan. Atau misalnya di tanda tangan C salinan ada nama, tulis namanya dulu. Nah, setelah yang bisa diproses duluan, nanti saat melakukan salinan atau melakukan pengisian pada formulir tersebut, format yang sudah baku, yang tidak berubah, itu tidak perlu ditulis ulang lagi karena sudah selesai ditulis. Jadi lebih cepat menulisnya, Bapak Ibu bisa lebih cepat pulangnya. Mungkin itu beberapa kesalahan pada simulasi kali ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang jelas nanti untuk keadaan di TPS pada hari ini saya kira sudah sangat baik. Jadi tidak ada orang selain petugas dan juga saksi yang bisa masuk ke dalam TPS. Karena siapapun selain yang petugas, saksi, pengawas TPS dan juga pemilih itu tidak ada yang boleh masuk ke dalam TPS. Jadi KPPS berhak untuk mengusir keluar dari lokasi TPS. Boleh siapa saja. Misalnya di situ ada pemantau mau masuk, silahkan keluar. Nanti Hansip tugasnya untuk menertibkan itu. Jadi ketua KPPS suruh saja Hansip tadi. Petugas ketertiban silahkan keluarkan orang tersebut. Jadi yang mengeluarkan nanti ketertiban, suruh keluar. Dan juga tadi ada beberapa juga petugas ketertiban harus standby di depan pintu keluar dan pintu masuk, menjaga ketertiban agar para petugas KPPS itu bisa bekerja dengan lebih santai. Selanjutnya, tadi juga pada saat makan dan minum istirahat, petugas KPPS makan di meja kerjanya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau break makan berjauh dari kertas yang ada ini. Karena kita menjaga kertas ini sudah berbulan-bulan, rusak hanya karena ketumpahan kopi petugas KPPS. Jangan sampai itu terjadi. Jadi makan keluar atau menjauh dari kertas-kertas yang ada ini karena semuanya bahannya kertas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan pada kali ini bisa bermanfaat. Sampaikan kepada rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan pemilu di Kabupaten Pulang Pisau bisa berjalan dengan lancar, damai, dan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, penjabat Bupati Pulang Pisau, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi di Indonesia. Saya berharap agar kita semua menjadi bagian dari suksesnya pemilu 14 Februari 2024. Dengan cara apa? Pertama, ikut menjadi pemilih yang cerdas. Karena cerdas memilih merupakan bagian dari melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian, ikut mengantarkan pemilu damai. Boleh berbeda, tetapi tetap harus menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya, pemilu harus berjalan dengan aman, lancar, sukses, jujur, dan rahasia. Setiap warga negara berhak dan memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan. Yang terakhir, menjaga kebersamaan, saling menghormati dan tidak menjadikan perbedaan sebagai suatu permusuhan. Karena kita adalah bersaudara. Mari sukseskan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan Anda terdaftar dan menggunakan hak pilih dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.